Selamat datang di channel Lensa Sejarah. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah menarik dari masa lalu, menggali peristiwa-peristiwa bersejarah, dan memahami bagaimana sejarah membentuk dunia kita saat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru. Abraham Lincoln adalah Presiden ke-16 Amerika Serikat. Menjabat dari tahun 1861 hingga ia dibunuh pada tahun 1865. Lincoln dikenal karena memimpin negara melalui Perang Saudara Amerika 1861-1865 dan usahanya untuk menghapus perbudakan melalui proklamasi emansipasi dan pengesahan amandemen ke-13. Pada bulan April 1865, Perang Saudara hampir berakhir. Tentara Konfederasi, yang mendukung perbudakan dan pemisahan dari Amerika Serikat, telah kalah dalam berbagai pertempuran penting. Lincoln dan banyak orang di utara berharap untuk rekonsiliasi dan rekonstruksi damai di negara tersebut. Pada malam 14 April 1865, Abraham Lincoln menghadiri pertunjukan teater berjudul Our American Chosin di Ford S. Theater di Washington. Ia ditemani oleh istrinya, Mary Todd Lincoln, dan dua tamu undangan, Mayor Henry Rathbone dan Clara Harris. John Wilkes Booth adalah seorang aktor terkenal yang merupakan simpatisan Konfederasi dan merencanakan pembunuhan Lincoln. Booth percaya bahwa dengan membunuh Lincoln, ia dapat menghidupkan kembali perjuangan Konfederasi dan mengacaukan pemerintahan Union. Sekitar pukul 22.15, Booth menyelinap ke dalam balkon presiden dan menembak Lincoln di bagian belakang kepala dengan pistol Derringer kaliber 44. Setelah menembak Lincoln, Booth melompat dari balkon ke panggung dan berteriak, "Sic semper tyrannis," yang berarti, begitulah nasib para tiran, dalam bahasa Latin. Meskipun kakinya patah saat melompat, Booth berhasil melarikan diri dari teater. Lincoln, yang terluka parah, dibawa ke rumah seberang teater dan dirawat oleh para dokter. Namun, lukanya terlalu parah, dan dia meninggal keesokan paginya, pada tanggal 15 April 1865, pukul 7.22. Pembunuhan Lincoln mengejutkan bangsa dan menyebabkan periode berkabung nasional. Wakil Presiden Andrew Johnson dilantik sebagai presiden baru pada hari yang sama. Lincoln dikenang sebagai salah satu presiden terbesar Amerika Serikat. Dan kematiannya merupakan pengingat akan bahayanya ekstremisme dan kebencian politik. John Wilkes Booth, aktor terkenal dan simpatisan Konfederasi, memiliki sejumlah alasan mengapa ia ingin membunuh Abraham Lincoln. Motivasi Booth berasal dari pandangan politiknya, kebencian pribadi terhadap Lincoln, serta keyakinannya yang fanatik. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa Booth ingin membunuh Lincoln. Dendam politik dan ideologis. Booth adalah pendukung setia Konfederasi, yang mendukung perbudakan dan pemisahan negara-negara bagian selatan dari Amerika Serikat. Dia melihat Abraham Lincoln sebagai ancaman terhadap cara hidup selatan. Lincoln, dengan proklamasi emansipasi dan upayanya untuk menghapus perbudakan, dianggap oleh Booth sebagai tiran yang menghancurkan Konfederasi dan memperbudak orang-orang selatan. Keyakinan fanatik. Booth memiliki keyakinan fanatik bahwa dengan membunuh Lincoln, ia bisa menginspirasi orang-orang selatan untuk bangkit kembali melawan utara. Dia berharap bahwa pembunuhan itu akan memicu kekacauan dan menghidupkan kembali perjuangan Konfederasi. Meskipun, harapan ini tidak realistis mengingat keadaan pada saat itu.
rencana konspirasi yang lebih besar. Booth bukan hanya merencanakan pembunuhan Lincoln, tetapi juga merupakan bagian dari rencana konspirasi yang lebih besar untuk mengguncang pemerintah Union. Dia dan para konspiratornya juga merencanakan pembunuhan Wakil Presiden Andrew Johnson dan Menteri Luar Negeri William H. Seward pada malam yang sama. Tujuannya adalah untuk memotong kepemimpinan Union dan menciptakan kekacauan politik di Washington, D.C. Kebencian pribadi terhadap Lincoln. Booth membenci Lincoln secara pribadi, menganggapnya sebagai seorang pemimpin yang menghancurkan kebebasan Selatan. Dia seringkali menyebut Lincoln sebagai pengkhianat dan tiran. Kebenciannya begitu mendalam, sehingga ia merasa bahwa tindakannya membunuh Lincoln akan menjadikannya pahlawan di mata orang-orang yang sependapat dengannya. Hasrat akan kemasyhuran dan ketenaran. Sebagai seorang aktor, Booth sudah terbiasa dengan sorotan publik dan ketenaran. Ia mungkin juga didorong oleh keinginan untuk mendapatkan kemasyhuran dan dikenang dalam sejarah. Meskipun dia akhirnya dikenang sebagai penjahat. Booth mungkin percaya bahwa tindakannya akan dilihat sebagai tindakan heroik oleh mereka yang mendukung Konfederasi. Dan pembunuhan Abraham Lincoln oleh John Wilkes Booth adalah hasil dari kombinasi kompleks dari keyakinan ideologis yang kuat, kebencian pribadi, dan frustrasi terhadap kekalahan Selatan dalam Perang Saudara. Tindakan tersebut tidak hanya mengejutkan bangsa tetapi juga mengubah arah sejarah Amerika, memperumit upaya rekonstruksi dan rekonsiliasi pasca perang. Booth berharap untuk mengubah jalannya sejarah dengan tindakannya, tetapi malah memperdalam luka nasional yang sudah ada. Setelah pembunuhan tersebut, Booth menjadi buronan nasional. Ia melarikan diri ke selatan melalui Maryland dan Virginia. Pada 26 April 1865, 10 hari setelah pembunuhan, Booth ditemukan bersembunyi di sebuah gudang di Virginia. Ketika pasukan Union mengepung gudang tersebut, Booth menolak untuk menyerah dan akhirnya ditembak oleh Sersan Boston Corbett. Para konspirator lainnya, termasuk David Herold, Louis Powell, George Atzerodt, dan Mary Surratt, ditangkap dan diadili. Beberapa di antaranya dihukum mati. Sementara yang lainnya dijatuhi hukuman penjara. Kejadian ini mengubah jalannya sejarah Amerika. Presiden Abraham Lincoln sebagai presiden yang berdedikasi untuk menyatukan kembali negara dan menghapus perbudakan. Kematiannya menandai akhir dari salah satu era paling penting dalam sejarah Amerika. Rekonstruksi setelah perang menjadi lebih sulit tanpa kepemimpinan Lincoln. Dan ketegangan antara utara dan selatan terus berlanjut selama beberapa dekade. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.